Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Pertama-tama, saya memperkenalkan terlebih dahulu nama saya. Perkenalkan, nama saya Sisilia Natali, saya dari Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, kelas A Hukum Pidana. Akan melakukan presentasi sebagai bentuk ujian tengah semester, dan seperti yang diminta oleh Pak Heri, kita ditugaskan untuk memilih salah satu materi yang selama ini beliau paparkan. Baik, bisa kita mulai. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai ajaran kausalitas, saya ingin memberitahu dulu apa itu ajaran kausalitas. Pertama-tama, definisi dari ajaran kausalitas. Ajaran kausalitas adalah ajaran tentang sebab, akibat, untuk delik material, permasalahan sebab akibat menjadi sangat penting. Kausalitas berlaku ketika suatu peraturan pidana tidak berbicara tentang perbuatan atau tindak pidana atau yang dilakukannya dengan sengaja, namun menekankan pada hubungan antara kesalahan atau ketidaksengajaan atau culpa dengan akibat. Dengan demikian, sebelum mengulas unsur kesalahan, hakim pertama-tama menetapkan apa ada tidaknya hubungan kasual antara suatu tindakan dan akibat yang muncul. Jadi, ajaran kausalitas menentukan pertanggungjawaban untuk delik yang dirumuskan secara material, mengingat akibat yang ditimbulkan merupakan unsur dari delik itu sendiri. Selanjutnya, saya akan memberitahu apa itu ajaran kausalitas dalam KUHP atau KUH Pidana. Ajaran kausalitas menurut KUHP atau KUH Pidana tidak secara eksplisit merujuk pada salah satu ajaran yang ada. Hal ini dapat disimpulkan dari riwayat pembentukan KUHP maupun dari pasal-pasal di dalam KUHP. Remeling mendapat kesan bahwa pembuat undang-undang beranjak semata-mata dari kenyataan kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, beranjak dari pemahaman umum yang diberikan pada pengertian sebab. Tampaknya, hal ini dipandang hanya sebagai persoalan pada tataran fakta. Hakim sekedar menetapkan adanya hubungan demikian atau tidak atau factual cause. Ini tidak menutup kemungkinan bahwa pada saat itu sudah dikenal ajaran filosofis maupun hukum pidana yang menyatakan bahwa tiap kejadian yang tanpanya peristiwa pidana tidak akan terjadi dapat dipandang sebagai sebab. Meskipun demikian, berkenan dengan delik-delik yang dikualifikasi, pembuat yang layak disebut penyebab. Pembuat undang-undang tidak mungkin bertujuan menuntut pelaku untuk bertanggung jawab atas semua hal atau termasuk yang paling tidak mungkin yang berkaitan dengan delik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sisi lain dari ajaran kausalitas. Sisi lain yang tak kalah penting bahwa dalam mempelajari ajaran kausalitas di samping, melihat hubungan logis antara sebab dan akibat untuk menentukan pertanggungjawaban pidana, maka ajaran kesalahan menjadi suatu hal perlu dikaitkan sehubungan dengan hal tersebut di atas. Ajaran kausalitas sering dikaitkan dengan unsur perbuatan yang menjadi dasar dari penentuan apakah seorang sudah melakukan suatu tindak pidana atau tidak, atau apa ada unsur kesalahan di dalamnya. Dalam penentuan dasar pertanggungjawaban pidana seseorang, di mana adanya kontrol pelaku, atau sebagai kehendak bebas keadaan lainnya di luar kehendak pelaku sebagai penyebab, maka unsur kesalahan menjadi penting. Unsur kesalahan menjadi unsur yang menentukan dapat tidaknya seseorang dipidana sebagai pelaku tindak pidana dalam hubungannya dengan ajaran kausalitas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi dari ajaran kausalitas. Ajaran kausalitas dalam ilmu pengetahuan hukum pidana digunakan untuk menentukan tindakan yang mana dari serangkaian tindakan yang dipandang sebagai sebab dari munculnya akibat yang dilarang. John Remeling mengemukakan bahwa yang menjadi fokus perhatian pada yuris hukum pidana adalah apa makna yang dapat dilekatkan pada pengertian kausalitas agar mereka dapat menjawab persoalan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban atau suatu akibat tertentu. Dalam hal ini, selain sudut pandang pembuat undang-undang, kepatutan dan kepantasan akan memainkan peran penting. Terlihat kemudian bahwa pembuat undang-undang mendukung pandangan dominan yang diterima oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Disebut adanya kausalitas apabila kejadian A, baik secara fisik maupun psikis,
dalam kehidupan berpengaruh terhadap kejadian B yang muncul sesudahnya. Dan bahwa untuk munculnya kejadian B, kejadian A harus terlebih dahulu sehingga akibat B tersebut tidak dianggap sebagai kebetulan belaka. Selanjutnya, teori kausalitas. Teori kausalitas berdasarkan literatur, teori-teori kausalitas sangat banyak, tetapi dapat digolongkan menjadi dua golongan besar, yaitu satu, teori conditio sine qua non atau teori syarat. Yang kedua adalah teori adequate. Berikut penjelasannya. Yang pertama, teori conditio sine qua non atau teori syarat yang berpendapat bahwa suatu perbuatan atau masalahnya haruslah dianggap sebagai sebab dari suatu akibat. Apabila perbuatan atau masalah itu merupakan syarat dari akibat itu, oleh karena itu harus diselidiki dulu perbuatan atau masalah mana yang merupakan syarat dari suatu akibat. Apabila perbuatan itu atau masalah itu tidak dapat ditiadakan saat timbulnya akibat, maka perbuatan atau masalah itu adalah sebab. Dengan demikian, menurut Von Bury, bahwa semua syarat turut menyebabkan suatu akibat dan tidak dapat ditiadakan dalam rangkaian faktor-faktor yang bersangkutan harus dianggap sebab atau kausa dari akibat itu. Hal ini karena tiap-tiap perbuatan atau masalah itu merupakan syarat dan harus dianggap sebagai sebab, maka syarat-syarat itu mempunyai nilai yang sama. Selanjutnya, teori yang kedua, teori adequate. Teori adequate ini merupakan bantahan dari teori yang dikemukakan oleh Von Bury. Menurut teori ini, di antara rangkaian peristiwa yang mendahului akibat tersebut adalah dekat atau sepadan dengan timbulnya yang dilarang atau adequate. Contoh, A diajak C pergi ke Jakarta. Di tengah jalan bertemu dengan D dan terjadi perlaki-lakian. D menusuk A sehingga A meninggal dunia. Kasus ini jika dilihat dari ajaran kausalitas, maka yang dapat dipertanggungjawabkan adalah si D, bukan si C, karena si C hanya pergi ke Jakarta saja dan D yang melakukan penusukan kepada si A. Selanjutnya, saya akan memberitahu tentang tindak pidana dalam ajaran kausalitas ini. Dalam hukum pidana Indonesia, ajaran kausalitas dipergunakan pada tindak pidana material, tindak pidana yang dikualifisir oleh akibatnya, dan tindak pidana omisi yang tidak murni. Artinya, di luar ketiga jenis tindak pidana tersebut tidak mungkin menggunakan ajaran kausalitas untuk dapat meminta pertanggungjawaban pelaku dalam tindak pidana. Meskipun demikian, Ruslan Saleh pernah mengatakan dalam hal-hal tertentu, ajaran kausalitas bisa juga digunakan untuk tindak pidana formil. Namun, beliau tidak mencara rinci pidana formil seperti apa yang bisa diajarkan dalam ajaran kausalitas ini. Karena di dalam tindak pidana sebelumnya saya mengatakan bahwa ajaran kausalitas dipergunakan untuk tindak pidana material, maka saya akan memberitahu apa itu tindak pidana material. Tindak pidana material adalah tindak pidana yang perumusannya ditujukan pada munculnya akibat yang dilarang. Jadi, yang dilarang adalah setelah munculnya akibat tersebut. Unsur akibat ditentukan dalam rumusan pasal. Ada kalanya akibat tidak langsung muncul seketika, tetapi terpisah oleh waktu. Dengan kata lain, munculnya akibat baru ada belakangan sejak dilakukannya perbuatan tersebut. Secara teoritis, ditemukannya juga tindak pidana formil, yang rumusannya tidak menentukan akibat, dilarang muncul. Namun, ketika wujud dari perbuatan yang dilarang tersebut sudah dilakukan tanpa harus menunggu akibatnya, pada tindak pidana, material yang dibicarakan adalah akibat konstitutif, yaitu akibat yang nyata-nyata disebutkan dalam rumusan tindak pidana. Sedangkan pada tindak pidana yang dirumuskan secara formil, suatu akibat tertentu dapat memberatkan atau meringankan pidana, namun tanpa akibat yang dilarang muncul, pelaku sudah dapat dipidana. Berikutnya, apa saja ya kasus yang memakai ajaran kausalitas? Kasus yang memakai ajaran kausalitas yaitu kematian, kerusakan, kebakaran, bahkan termasuk jatuhnya sebuah pesawat yang menimbulkan kerusakan atau kematian penumpang dan anak pesawatnya. Kali ini saya mengambil contoh kasus pembunuhan berencana Wayan Mirna Salihin.
Kasus pembunuhan tersebut termasuk salah satu tindak pidana yang menarik perhatian banyak orang dan merujuk pada ajaran kausalitas. Rasa penasaran membuat banyak orang concern pada kasus ini, ingin mengetahui apa sebenarnya penyebab kematian Wayan Mirna Salihin. Belasan ahli sudah memberikan berpendapat di dalam sidang, perdebatan-perdebatan ilmiah pun sering muncul. Pokok pertanyaan yang hendak dijawab oleh perbuatan, apakah yang menyebabkan Mirna meninggal? Benarkah karena racun sianida seperti didalilkan penuntut umum? Pertanyaan ini akan bermuara pada ajaran kausalitas dalam hukum pidana. Kausalitas adalah hubungan atau proses antara dua atau lebih kejadian di mana salah satu faktor menyebabkan yang lain. Seseorang terbunuh adalah akibat dari suatu perbuatan. Dalam pembunuhan berencana, berarti ada perbuatan berencana dilanjutkan dengan perbuatan tertentu yang berakibat pada kematian seseorang. Baik, sebagai penutup saya akan memberikan kesimpulan mengenai pokok-pokok yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Ajaran kausalitas sebagai sebuah doktrin dalam hukum pidana sebaiknya diberikan pemaknaan atau konstruksi konseptual dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang saat ini sedang dibahas. Pemberian konstruksi konseptual bukan dimaksudkan membatasi penggunaan doktrin. Pemberian konstruksi konseptual akan menjadi panduan bagi pengadilan ketika akan menemukan perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang. Konstruksi konseptual ajaran kausalitas tidak memberikan rumusan yang sifatnya limitatif, tetapi doktrin diperlukan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, pengadilan akan menggali doktrin kausalitas sedalam mungkin sehingga akan menghasilkan jurisprudensi yang memiliki akar doktrin cukup kuat dalam memperkembangkan ajaran kausalitas dalam hukum pidana. Ajaran kausalitas berguna dalam menemukan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana material. Rumusan tindak pidana material akan memperlunak berlakunya sebuah norma, menunggu akibat terjadinya. Sekian presentasi dari saya, maaf bila ada kesalahan kata dan pengucapan, dan terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan presentasi tentang ajaran kausalitas